bisa hadir pada hari ini ya dengan sehat dan dengan semangat ya. Saya selalu mendengar dan tahu bahwa Oma Opa tuh kalau hari Minggu itu sudah mempersiapkan jauh dari waktu yang kita mulai begitu ya. Karena di sini juga ada mama saya ya, kebaktian lansia gitu ya. Dan hari ini saya juga bawa anak saya. Jadi ada 3 generasi nih ya yang hadir bersama di kebaktian ini. Ya, pasti Oma Opa juga senang kalau ada anak-anaknya, cucunya bisa hadir ya bersama-sama kebaktian. Nanti minggu depan bisa diajak juga ya. Diajak juga untuk melayani ya. Oh, ada yang lewat Zoom. Iya, ya, mungkin lihatnya lewat Zoom, tapi nanti sekali-sekali boleh diajak kemari gitu ya. Nah, hari ini kebaktian Betaria kita tanggal 16 Oktober 2022, temanya apa ya? Ada yang bisa jawab? Wah, ini belum ditayangin nih ya. Oh, Tuhan membebaskan ya, membebaskan dari apa tuh? Ah, nanti ya. Kita mau dengar dari Pendeta Emeritus Ras Pandiangan gitu ya. Bagaimana kita juga diyakini kembali ya, bagaimana Tuhan membebaskan kita. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Silakan Oma Opa berdiri. Ya. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Allahku. Malaikat bergemar, pujian terdengar, dan alam tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Allahku. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, senanglah hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Rajaku. Potum dan salam, silakan Pak. Iya, belum keluar. Kita belum keluar. Ibadah kita ini terjadi oleh karena Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu, turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin, amin, amin. Nggak bisa, masih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan serta saudara juga. Silakan duduk. Kita akan membacakan nats pembuka kita dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, mari kita sama-sama ya membacakannya. 1. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya.
Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan menyambut dengan pujian apinya berkobar dalam hatiku, dilanjutkan dengan medley Glory, Glory, Haleluya. Apinya berkobar dalam hatiku, girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Sekali lagi, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku sama tanah kuasanya. Nyalakan di dalamku, menyalakan seteru, memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Kita nyanyi glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Angkat tangannya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Bagaimana Om Opa? Hari ini senangkah? Iya, bukan hanya senang di wajah kita, tetapi jiwa kita senang tadi ya, karena ada api Tuhan yang menerangi hidup kita. Kita akan mengakui segala dosa kesalahan kita. Ya, kita sadar bahwa hari-hari yang kita lewati, kita mungkin tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari Minggu kami bisa datang ke rumah Tuhan, kami bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, dan kami juga bersyukur bisa memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam hidup kami, sehari-hari seringkali kami tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali kami tidak bersyukur kepada Tuhan, terus mengeluh akan hidup kami. Tapi biarlah pada hari ini kembali Tuhan mau mengampuni
segala dosa kesalahan kami dan mengubah kami menjadi orang-orang yang lebih bersyukur kepada Tuhan, sehingga bukan bahagia yang membuat kami bersyukur, tetapi bersyukur itu yang membuat kami bahagia. Tuhan tolong mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, berita anugerah kita diambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-9. Ya, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Janji firman Tuhan menguatkan kita ya, bahwa dosa kita yang begitu merah bisa jadi lebih putih dari salju karena Tuhan yang mengasihi kita dan mati untuk kita. Selanjutnya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya persilakan Pendeta Ras. Kita berdoa. Kami siap dan rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Karena kami sangat membutuhkan, baik untuk kehidupan kami di dunia ini sebagai penuntun, terang, bahkan pegangan kami menghadapi banyak hal, tapi juga memberikan pengharapan, penghiburan dan jaminan sampai kepada hidup yang kekal. Sebab tidak sedikit yang lalu ragu dan bimbang, apalagi ketika menghadapi banyak cobaan. Karena itu kami butuh firman. Terima kasih, kami meyakini sesuai dengan firman yang Kau janjikan kepada kami, di mana 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Ku, di situ Aku hadir di tengah mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir melawat kami. Walau kami tidak bisa raba dengan tangan kami,
Tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami, tetapi dengan mata iman yang percaya kepada firman-Mu, hati kami meyakini Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami. Sebab setiap kami berbeda-beda kebutuhannya, walau mungkin ada hal yang sama. Agar tidak ada seorang pun di antara kami pulang tidak membawa firman daripada-Mu, untuk menambahkan apa yang selama ini sudah ada pada diri kami, sehingga kami boleh bertambah-tambah teguh, bertambah-tambah setia, bahkan bertambah-tambah semangat mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terpujilah Tuhan yang dengar doa kami. Sesuai dengan janji-Mu, mintalah di dalam nama-Ku, itu akan dikaruniakan kepadamu. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Sesudah berapa tahun ya pandemi? 2 tahun, ini masuk tahun ketiga. Ini pertama kali kita ketemu, betul ya? Betul, ya. Ada yang baru pertama kali bisa datang kebaktian hari ini? Oh ada. Ya, itu lansia muda. Yang baru pertama kali. Puji Tuhan, saya sangat bahagia hari ini, bukan saja oleh karena bisa ikut ibadah, tapi juga mau share firman Tuhan yang diberi tema, apa hari ini temanya? Tuhan membebaskan. Ada yang perlu dibebaskan pagi ini? Ada? Coba angkat tangan. Tidak ada yang perlu dibebaskan? Coba tak tinggi, kalau ada, jujur nih, apa? Minta dibebasin apa? Penyakit. Oh penyakit, saya pikir tadi utang gitu. Ya, Tuhan bisa juga menolong kita dibebaskan dari utang? Bisa, berarti nggak ada yang berutang nih. Karena nggak ada yang angkat tangan tadi. Iya, Tuhan membebaskan. Dibebaskan dari siapa? Atau dibebaskan dari apa? Mengapa perlu dibebasin? Dan bagaimana Tuhan membebaskan kita? Kita baca dulu satu bagian Alkitab, yaitu Keluaran pasal 12. Tolong next ayatnya. Sudah bisa? Iya. Oke. Itu lebih besar, jadi itu saya baca. Sama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun.
Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya ada yang perlu makan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari itu turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu.
Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani saya ulangi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberi Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka, akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Next. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Haleluya. Terus Allah membebaskan. Siapa yang dibebaskan? Tadi hanya beberapa orang yang ingin dibebaskan. Benarkah? Dibebaskan dari apa? Mengapa Tuhan tiba-tiba ujuk-ujuk mau membebaskan? Di dalam Keluaran 2 ayat 23 sampai 24. Di sana kita baca orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Jadi pada waktu orang Israel diperbudak, ada yang tahu berapa lama? Bukan sebentar ya. Berapa? 400 tahun. Sudah berapa generasi itu? Jadi kong sudah sampai kong cucu. Udah, ya. Dulu satu generasi itu 40. Sekarang ini rata-rata satu generasi itu 25. Jadi ayahnya 25 nikah, datanglah generasi berikut. Dulu orang nikah itu 40 tahun. Tapi umurnya juga 100 tahun. Itu ya. Sekarang 25 umurnya cuman gocap. Baik. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka berteriak-teriak, Tuhan tolong. 400 tahun berteriak, lama-lama kali berkata begini, Tuhan udah gak mau dengar. Terlalu lama. Ya. Tapi rupa-rupanya
derita itu bukan makin ringan atau sama aja terus tiap tahun. Rupanya makin hari makin berat. Jadi mereka juga semakin menjerit kepada Tuhan. Lalu Allah mendengar mereka. Mengapa mereka didengar? Bukan karena kondisi mereka. Bukan. Karena Tuhan mengingat perjanjiannya. Itu Keluaran 2 mulai ayat 23 sampai 24. Kalau Anda bawa Alkitab boleh lihat. Kalau Anda bawa alat tulis, garis di bawahnya mengingat perjanjiannya. Jadi dari kata ini kita sekarang diteguhkan, dikuatkan. Jangan ragu pegang janji Tuhan. Karena Tuhan pasti ingat janjinya. Tuhan pasti genapi janjinya. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Cuman kapan dia ingat janjinya itu, nah Tuhan yang tahu. Kapan waktu yang tepat. Tapi pasti. Jadi betapapun penderitaan itu masih terus berkepanjangan seperti orang Israel. Tetaplah pegang apa? Janji Tuhan. Di mana saudara bisa dapat janji ini? Di mana? Di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya jangan malas baca firman. Karena di situ ada janji. Dan janji itu pasti. Gak ada lagi yang bisa kita pegang di dunia ini. Dulu ada orang yang pegang duit. Dia merasa aman asal dia pegang duit. Tahu-tahu waktu itu tahun 66 terjadi sanering. Sanering itu adalah kebijakan moneter di mana nilai uang dirubah. 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Masih ngalamin ya? Barusan ada yang jual rumah 150 juta, waktu itu udah gede itu. Tiba-tiba menjadi hanya menjadi 150 ribu betul. Coba dari 150 juta menjadi 150 ribu. Gantung diri dia. Karena andalannya adalah uang dalam hidup ini. Andaikan andalannya adalah janji Tuhan, bodoh amat. 1.000 jadi 1 rupiah, aku hidup bukan dari rupiah, tapi dari Tuhan yang menjanjikan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Itu gak berubah. Mau rupiahnya berubah nilainya, janji Tuhan tidak pernah. Karena Tuhan kita itu dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan kalau dia mau menggenapi janjinya, tidak tergantung situasi. Kalau manusia masih tergantung situasi. Umpamanya, ketika ekonominya lagi baik, dia janji, nanti deh kalau kamu sudah mau menikah, Papa siapin rumah. Ya, 1 untuk kamu. Tapi kamu cari dulu pasanganmu. Kalau sudah, bawa ke orang tua, nanti masa persiapan pernikahan, rumahmu kita buat. Janji nih. Si anak mantap. Nikahlah dia persis pandemi. Papanya bilang, ya tunggulah, situasi nggak mungkin. Ya tapi saya mau menikah, jadi ini tinggal di mana? Ya ikut di sini, ya nggak enak wah. Sesak-sesak karena saudaranya banyak. 1 rumah. Manusia tergantung situasi. Tuhan tidak. Itu bedanya.
kapanpun dia bisa genapi. Ya, Tuhan mengingat perjanjiannya. Apa sih janjinya kepada Abraham dan Yakub? Bahwa Tuhan akan memberkati mereka dan akan memberi negeri kepada mereka, tempat tinggal untuk mereka yang disebut dengan tanah Kanaan. Padahal waktu itu mereka ada di mana? Di Mesir. Ya, lagi di Mesir. Udah 400 tahun nih. Karena dulu waktu Yakub pindah itu di Kanaan tuh lagi paceklik, pergi mereka ke Mesir, anaknya jadi raja di situ, namanya Yusuf. Wah, jadi makmurlah mereka. Sehingga tinggal di situ, lalu beramak pinak di situ. Tapi sesudah Yusuf mati, gantilah raja yang tidak suka bangsa Israel. Mulailah ditindas. Tapi ditindas makin beranak pinak, makin dikerasi penindasannya. Tetap aja nggak bisa habis tuh orang Israel. Susah pun makin banyak anaknya. Ya, ternyata di Jakarta juga begitu. Hidupnya susah, anaknya makin. Jadi bukan hanya orang Israel. Makin jengkellah Raja Mesir. Makin dibuat peraturan. Sampai yang paling keras. Terakhir. Kalau anaknya lahir laki, bunuh katanya kepada petugas-petugas kesehatan. Waktu itu yang berperan adalah bidan. Ya, bidan diperintahkan. Kalau anak laki, bunuh ketika kamu menolong. Kalau anak perempuan, biarin. Itu nanti akan menjadi istri-istri dari orang Mesir. Dan istri harus tunduk pada suami. Jadi nggak usah takut lagi kita. Sebab mereka makin takut melihat jumlahnya orang ini makin banyak. Oh, jangan-jangan nanti negeri ini dikuasai oleh mereka. Kira-kira begitulah. Ya. Lalu dilanjutkan dengan di Keluaran 3. Ya. Sebelum pasal 12 tadi hari pembebasan itu, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan mereka. Terus, aku telah mendengar, aku mengetahui penderitaan. Jadi satu persatu bentuknya penderitaan. Jadi bukan hanya tahu mereka menderita, tapi dia mengetahui apa sih persisnya penderitaan itu, ya. Dan aku telah turun melepaskan mereka. Jadi terjawablah pertanyaan pertama tadi. Siapa yang mau dilepaskan? Orang mengapa mereka dilepaskan? Mereka memang sedang menderita. Tapi bukan penderitaan ini yang menjadi alasan Tuhan membebaskan mereka. Alasannya adalah karena orang yang menderita ini berteriak terus minta tolong kepada Tuhan. Jadi tolong perhatikan baik-baik nih. Ini adalah kata kunci nih. Tidak semua yang menderita itu akan ditolong. Yang ditolong adalah yang berseru-seru kepada Tuhan. Tentu karena mereka percaya. Yang berseru yang ditolong. Tapi itu pun seruan ini tidak langsung Tuhan dengar. Tuhan tunggu waktu yang tepat, dia tahu kapan untuk menolong mereka. Yaitu ketika derita mereka sudah semakin hebat, biasanya mereka semakin putus asa. Perhatikan ya. Ketika pertolongan datang saat-saat kita udah pasrah. Udah, enggak ada. Mau apa deh Tuhan, terserah deh. Lalu tiba-tiba ditolong. Pertolongan ini biasanya menjadi nilainya sangat kita ban kamsia. Karena udah nggak ngarap. Sudah nggak ngarap. Jadi mereka sudah istilahnya itu sudah angkat. Ketika orang sudah angkat tangan, Tuhan turun tangan. Aku turun untuk melepaskan mereka. Luar biasa kan Tuhan kita itu?
sangat-sangat bijaksana. Dia tidak pernah terlambat menolong. Yang dia nantikan daripada kita adalah setia, terus percaya dan berharap kepada. Jadi jangan pernah putus asa. Rasul Paulus ketika mengerti hal ini, dia memberi nasihat kepada jemaat di Korintus. Di suratnya surat Korintus pertama pasal yang ke-10 ayat 13. Kamu tidak akan dicobai melampaui kekuatan. Karena itulah dia mengetahui persis. Dia tahu kemampuan kita. Karena itu dia tidak akan biarkan kita bablas hancur karena pencobaan. Enggak. Tetapi ingat, karena dia tahu, maka kita jangan manja. Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit, lalu mengeluh. Enggak. Tetaplah berharap, tetaplah berseru minta tolong. Karena pada waktu yang tepat, Tuhan akan bertindak. Jadi kalimatnya, Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya kepada orang yang berharap kepadanya. Sama-sama, Tuhan tidak pernah terlambat menepati janjinya kepada orang yang berharap padanya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat bertindak untuk menolong orang-orang yang tetap berharap padanya. Ya, jadi tetaplah berharap. Nah, tetap berharap itu mesti terwujud dalam sikap kita. Kita masih setia berdoa, masih setia beribadah, sekalipun barangkali kita merasa beban ini, Tuhan udah nggak sanggup. Aku tahu kok, aku yang menciptakan kamu, saya tahu kok kekuatanmu, saya tahu kok simpananmu, saya tahu kok anumu, saya tahu. Dia tahu persis. Dia tahu persis. Itu sebabnya tadi, aku mengetahui, aku melihat. Jadi bukan kata orang, bukan laporan malaikatnya kepada dia. Ibu Hesti itu mendapat derita begini. Aku yang di situ kok, di sampingnya kok tetap, aku tahu kok. Jadi Tuhan itu tahu persis. Ya. Jadi jangan pernah menuduh Tuhan tidak bijaksana. Tuhan tidak bijaksana ini. Mestinya aku duluan dari suamiku. Wah, ini, ya kan, begitu kan? Dulu pernah Pak Ras begitu. Sudah pendeta nih, ketika mau emeritus. Saya bukannya mengeluh karena mau emeritus, enggak. Tapi setahun sebelum saya emeritus, kena sakit. Sakitnya terancam jadi kanker lagi. Hepatitis 2B. Kalau Dr. Ronald almarhum di Usada bilang, gila nih Bokso. Kenapa gila? Nah, dia kalau ngomong ke saya itu lu gua aja karena kita hampir seusia dan cukup dekat. Ini virusnya ini banyak banget nih. Karena rupanya virus bisa dihitung. Ada alatnya mereka itu. Ya. Gila nih. Wah, ini harus betul-betul waspada nih. Nah, dilaranglah saya melayani. Tinggal setahun. Tuhan, kenapa nggak tunggu tahun depan? Saya nggak takut mati, Tuhan. Saya tahu kalau saya mati kemana? Kemana kita kalau mati dalam Tuhan? Iya, ikut Tuhan kok. Tapi nggak bijaksana nih. Saya masih bisa melayani 1 tahun ini, biarinlah saya gunakan sisa 1 tahun ini. Kok dikasih sakit? Dan yang kedua, kalau mau sakit, jangan sakit ini, karena saya melayani orang yang biasanya kalau hepatitis itu perutnya gede dulu, sakitnya lama. Nanti kalau jemaat lihat itu,
Lah pendetanya dulu bilang kuasa Tuhan luar biasa. Mana kuasanya kok boksunya gitu? Nanti imannya pada mundur. Ini saya mau ngajarin Tuhan di ceritanya ini. Saya koreksi Tuhan. Benar terjadi nih tahun 2001. Saya emeritus 2002. Ya. Tapi ngomel atau enggak ngomel, Tuhan jalan terus dengan rencananya. Karena itu dilarang saya melayani, dilarang saya dibesuk, tiap hari harus disuntik dengan interferon selama setahun. Ya, jadi selama setahun 2 kali sehari. Jadi saya disuntik kurang lebih 1.360 dibagi 2. Dibagi 3 kalau salah. Ya, pokoknya sekali 2 hari disuntik. Dan kalau disuntik 6 jam saya menggigil. Dikasih selimut setebal apa dong, tidak akan berubah. Sampai obatnya mereda. Baru selesai, habis disuntik seger. Seger 1 hari, besoknya disuntik lagi. Terus begitu. Jadi tidak boleh ke gereja, tidak boleh dikunjungi, dan seterusnya. Saya marah sama Tuhan. Marahnya saya wujudkan apa? Saya nggak mau lagi berdoa, saya nggak mau lagi nyanyi, saya nggak mau lagi baca Alkitab, saya nggak mau lagi persekutuan dengan di rumah kami, terutama saya dengan istri setiap mau tidur selalu kami berdoa bersama. Ya, sebelum selimut ditarik, kami berdoa dulu sama-sama. Biasanya di situ kami doakan semua yang kami ingat untuk butuh didoakan. Ya. Dan ketika saya sakit, istri saya yang mimpin sekarang. Ayo Pak nyanyilah sendiri. Ayo Pak ini ayatnya hari ini, bacalah sendiri. Dia enggak bertanya ke saya kenapa, enggak ngomel, tapi rupa-rupanya hatinya udah boleh mikir, ini pendeta udah enggak pendeta lagi nih. Ada pendeta enggak mau berdoa, pendeta mana itu? Dia enggak cerita ke saya, rupanya cerita ke anaknya. Pendek cerita, saudara sekalian. Saya diboyong sama anak saya ke rumahnya, dipaksa. Kalau dulu saya yang maksa mereka waktu kecil, sesudah kita tua, kita dipaksa sama anak. Itu firman Tuhan loh. Ya, jadi saudara-saudara yang sudah harus diatur oleh anak nurut. Karena dulu kita bilang kepada anak kudu karena firman Tuhan bilang begini, waktu engkau masih muda, engkau mengatur dirimu, kau mengikat pinggangmu, kau pergi kemana engkau mau. Tapi sesudah engkau tua, orang lain akan mengikat pinggangmu dan membawa engkau kemana engkau tidak suka. Ya, hei teman-temanku lansia, nurut sama anak. Siapa yang suka bengkeng? Saya tahu ini satu nih. Ini yang di depan suka bengkeng. Yang lain ada enggak di samping Ibu Hesti? Karena merasa masih gagah, nggak mau diatur, gitu ya. Tapi ingat nih, kalau kita udah makin tua, makin tergantung kepada anak. Itulah sebabnya jangan jauh-jauh anaknya dari rumah kita, supaya dekat-dekat. Ya, ini sedikit ngelantur tentang berontak kepada Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak bijak. Tahu-tahu Tuhan mengatakan melalui seorang pengkhotbah, dia khotbah, dia tidak kenal saya datang ke gerejanya. Apa yang kau alami itu demi kebaikanmu. Tuhan sangat bijak mengatur hidupmu. Tangannya terus begitu kayak saya ke Pak Indra. Nggak ke sana, nggak ke sini. Terus, saya pikir, kok dia tahu saya? Kan kadang-kadang begitu ya, dengar pengkhotbah, kok dia tahu saya? Jadi jangan berontak. Itu demi kebaikanmu, itu penutup khotbahnya. Saya bilanglah sama Tuhan, Tuhan,
Kalau ini demi kebaikan saya, hei virus, selamat datang. Tadinya saya berontak, selamat datang. Terima kasih kau datang. Dan saya sembuh. Sudah 22 tahun. Dinyatakan bersih dari virus. Tidak ada lagi. Tuhan sangat bijak. Tapi yang dibutuhkan kita setia tetap berharap kepadanya. Terus, bagaimana Tuhan membebaskan? Nah, ini kita ulangi beberapa kalimat dari yang kita baca tadi. Pertama di ayat 3b. Ambillah olehmu masing-masing seekor anak domba. Kok kita mau dibebasin, kok ambil anak domba? Ngapain? Butuh si anak domba untuk makan. Selama ini juga kita makan daging. Apa urusannya dengan pembebasan? Aneh ya. Kedua, di ayat 5. Anak domba itu harus jantan, tak bercacat, harus menyembelihnya pada waktu senja. Kok jelimet amat? Apa kaitannya dengan anak domba jantan disembelih kudu senja, nggak boleh siang, nggak boleh pagi, supaya kita bebas? Masih belum ngerti nih. Dan memang bagaimana Tuhan membebaskan kita, seringkali kita tidak mengerti. Itulah Tuhan. Tapi jangan pernah curigai Tuhan. Jangan pernah bilang sama Tuhan, aku nggak ngerti Tuhan, bodoh amat. Jangan. Yang dibutuhkan setia dan taat. Ayat 7. Ya, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah di mana orang memakannya. Ya ampun, rumah kita dikotorin darah. Di depan pintu lagi. Apa hubungannya? Terus, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari manusia sampai anak binatang dan akan kubunuh. Terus, ayat 13-nya, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Oh, Tuhan mau membinasakan bangsa penjajah ini. Tapi harus bagian kami adalah bikin darah di pintu sebagai tanda. Jadi kita harus percaya bahwa ini tanda Tuhan untuk membebaskan kita. Jadi lagi-lagi harus sebab pernah orang Israel satu ketika di padang pasir itu ya, waktu mereka udah keluar nih dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Karena mereka bikin dosa, Tuhan datangkan ular-ular. Siapa yang dipagut ular berbisa itu mati. Ya, seolah-olah ular ini tahu siapa yang bikin dosa, pagut mati. Siapa yang bikin dosa dipagut mati. Diobatin apapun, ilmu apapun yang pernah mereka tahu mengobati bisa, nggak bisa. Lalu Tuhan suruh Musa, bikin patung ular. Taruh di tongkatmu atau di kayu, angkat tinggi-tinggi di tengah-tengah perkemahan itu. Katakan kepada mereka, siapa yang dipagut ular dan lihat ular ini, dia akan sembuh. Lah apa hubungannya lihat doang bisanya ular hilang? Gak ada. Kecuali percaya. Hanya percaya, butuh mereka percaya. Kalimat Tuhan ini butuh dipercayai sekalipun seringkali tidak masuk akal. Cobalah umpamanya contoh. Lebih berbahagia yang memberi daripada menerima. Masuk akal enggak?
Anda terus beri, keluar. Masuknya kurang, keluarnya banyak. Lama-lama, sipun. Iya kan? Tapi itu firman Tuhan. Kalau keluar itu adalah untuk memberi, bukan karena keluar karena kecelakaan, dirampok orang, tapi dengan niat mau Tuhan bilang, kamu akan berbahagia. Nah, orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati. Orang yang diberkati adalah yang berbahagia. Masuk akal? Enggak. Enggak. Apabila kamu dijahati, jangan balas. Tapi doakan. Lah, orang jahat kita doain apa? Biar disambar geledek. Itu doanya. Biasanya kalau orang jahatin kita, doa kita apa? Nah, iya. Biasanya jelek. Biarlah dia macam-macam yang jelek-jelek gitu. Bukan minta doa kita supaya Tuhan, saya doakan Pak Indra yang jahatin saya. Ya. Oh, kita doain orang yang makin jahatlah dia. Tapi itulah Tuhan. Ya. Itulah Tuhan. Karena disitulah letak percaya itu muncul. Ketika tidak masuk akal. Disitulah muncul. Dasarnya cuma percaya doang. Gitu kan? Nah, saudara-saudara, darah itu nanti tanda bagiku. Kamu akan kubebaskan, kamu tidak akan ikut kubinasakan, tapi taruh dulu tanda ini. Jadi nurutlah mereka pada waktu itu. Entah bagaimana nanti hubungan darah itu dengan kelepasan kita, kita tunggu aja. Kita percaya aja. Sebab percaya dan menanti dengan sabar itu satu paket. Tidak boleh dipisah itu. Jangan begitu percaya langsung tokcer. Percaya itu harus disertai dengan sabar menanti. Nah, terus bangsa Israel sama sekali tidak mempertanyakan ya cara Tuhan membebaskan walau tidak masuk akal. Mereka nggak bertanya pada Musa, Musa, kenapa harus dengan tetangga? Aku sama tetanggaku kurang akur. Memang satu domba untuk kami lebih atau kurang. Nurut nih. Mau baik atau tidak sama tetangga, pokoknya kalau kamu nggak cukup satu ekor satu keluarga, ajak tetanggamu. Dan disebut tetangga, bukan ajak orang lain. Kalau orang lain, saya ajak deh Dewi, walaupun jauh dari Citra. Karena saya hopeng. Sama tetanggaku yang dekat, wah kami ciong melulu. Gara-gara sampah, gara-gara got. Ini Tuhan luar biasa. Pokoknya nggak boleh kita musuhan sama tetangga. Ya jangan cari soal. Karena Tuhan bilang disitulah kita harus saling mengasihi dan peduli ya. Maka segera bangsa Israel melakukannya dengan taat dan percaya. Dan semua yang ikut melakukannya, karena bukan hanya orang Israel, ada juga orang-orang yang ikut percaya gitu ya. Dibebaskan Tuhan pada malam itu dari perbudakan di Mesir. Berikut. Nah, sekarang syarat pembebasan itu adalah, perhatikan, nanti apa kaitannya dengan pembebasan orang yang butuh dibebaskan. Satu, sembelih domba jantan kambing harus usia setahun. Dua, dan tidak bercela besarnya sesuai dengan kebutuhan keluarga. Ya, sebab tidak boleh ada sisa. Tiga, bila keluarga itu terlalu kecil, nah, untuk seekor, ajak tetangga. Empat, harus mengurungnya sampai hari ke-14.
Disiksa dulu itu. Disiksa dulu. Kalau dikurung 14, nggak usah 14 hari deh, coba lihat domba-domba waktu Idul Adha itu, hari raya korban. Pada kurus karena baru seminggu, nggak, makanannya kurang di kota. Harus menyembelihnya pada waktu senja. Darahnya harus dioleskan dan seterusnya. Ya. Nah, di ayat 51 sama-sama kita baca. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Israel adalah lambang gereja. Ibarat gereja. Ya, umat yang dihimpun Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi miliknya. Ya, untuk percaya dan setia kepadanya. Kita pun semua adalah yang dipanggil Tuhan, ya. Nah, rupa-rupanya kalau memang itu adalah lambang gereja, maka ada perbudakan yang kita tidak sadari. Lihat ayat ini. Yohanes 8 ayat 34. Sama-sama, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba. Siapa yang berbuat dosa? Tolong angkat tangan. Pokoknya siapa yang merasa berbuat dosa, angkat tangan. Mau kadang-kadang, mau sering. Kenapa enggak tunjuk tangan tadi ingin dibebasin? Berarti seringkali kita tidak sadar kita diperbudak. Pertanyaannya, apa sih ciri orang yang diperbudak itu? Orang yang diperbudak artinya dikuasai hidupnya, diatur hidupnya, dikekang seperti kita kemarin dikuasai oleh pandemi. Kita mau keluar nggak boleh. Apalagi pakai masker ngapan. Ini hari ini juga khotbah bodo amat. Ya, saya kalau khotbah pakai itu ngap-ngapan saya. Maka tadi waktu Ibu Dewi ngajak nyanyi, saya cuma bisik-bisik, ngap. Nggak bisa, ya. Jadi ciri-cirinya adalah hamba, dia tidak bisa melawan. Padahal yang dilakukan itu dia nggak suka. Umpamanya orang Mesir waktu itu disuruh bikin batu bata. Dan batu bata itu ukurannya harus sekian, jumlahnya harus sekian. Dia nggak mau, nggak suka, nggak bisa, tapi kudu. Jadi kadang-kadang kita nggak mau marah. Marah dosa nggak? Banyakan dosa. Jarang marah, kita marah suci seperti Yesus. Ya, Anda memang kepingin marah. Tapi karena dosa menguasai, memperbudak kita, marah terus, malah sudah disuruh, jangan marah-marah, angger aja bawel terus. Itu tanda diperbudak. Jadi kita nggak bisa menguasai diri. Tidak bisa melawan. Rasul Paulus pernah bilang begini, apa yang aku tidak suka, apa yang aku tidak ingin, tapi itu yang kulakukan. Gak tahu, saya nggak diuraikan itu Roma pasal 7 itu. Sampai dia menjerit, wah celaka aku ini, siapa yang bisa bebaskan aku dari tubuh maut ini? Sebab tubuh ini terus kepingin melakukan sesuatu. Sebenarnya aku nggak suka. Aku ingin melawan, tapi nggak bisa. Coba ingat-ingat. Anda tahu benar itu dosa. Anda tidak ingin lakukan, tapi dilakukan aja terus. Itu tanda diperbudak. Dan akibatnya kita menderita.
Bahkan tidak bebas mau melayani Tuhan. Kalau tanya mau melayani Tuhan, mau. Ditawarin pelayanan, nggak mau. Dibuka kesempatan, tidak mau. Pertanda apa? Diperbudak. Kita nggak bebas menjatuhkan pilihan kita. Ya. Nah, lalu Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Sama-sama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ini ayat hafalan minggu depan. Oke? Sebab kalau hanya kita berupaya hidup baik, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Karena itu di dalam 1 Petrus 1, nanti ada kesempatan untuk mencatatnya, ya. Di 1 Petrus 1 Rasul Petrus berkata begini, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dengan darah yang mahal. Sekarang ingat darah itu. Harus kau taruh begini, harus kau sembelih. Domba itu makanan, makanya Yesus disebut domba apa tadi? Domba Paskah. Darahnya itu yang menjadi tanda dan alat keselamatan kita. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia itu. Pertanyaannya adalah, mengapa harus dengan darah? Tuhan Maha Kuasa cukup ngomong, hei Sin, dosamu sudah kuampuni. Bisa enggak? Kenapa harus dituntut Sin ini percaya kepada korban darah Yesus di salib Golgota itu? Yang harus kita peringati terus melalui perjamuan kudus. Mengapa? Sampai Yesus bilang lakukan ini supaya peringatan akan daku. Jangan lupa. Mengapa? Mengapa begitu harus dengan darah? Berikut. Imamat 17 ayat 11. Hafalan yang kedua. Tanda senang atau jengkel? Pendek-pendek itu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Gampang kan? Imamat 17. Karena dalam darah ada nyawa. Siapa yang kehabisan darah, nyawanya terancam. Di dalam darah ada nyawa. Maka Yesus memberikan nyawanya, darahnya di atas kayu salib. Maka setiap perjamuan kudus saya selalu bilang, Tuhan terima kasih darahmu ini. Padahal yang saya terima anggur. Tapi di otak saya terima apa? Darah Yesus. Ya. Jadi janganlah kamu terikat kepada roti dan anggur. Kan selalu diingatkan oleh pendeta itu kan. Jangan terikat. Karena ini adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Jadi kalau makan perjamuan kudus jangan buru-buru, ya, nggak sabaran. Kadang-kadang udah bolak-balik dilihatin, udah mau dimakan gitu. Yang penting harus Anda saat itu meyakini darah Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena ternyata kita ini banyak yang sudah diperbudak oleh dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di awal sebelum firman-Mu berbicara kepada kami, kami merasa tidak perlu dibebaskan.
Tapi kini kami tahu, kami adalah orang-orang yang diperhamba. Seringkali kami bergumul lawan dosa kami. Sebab apa yang kami lakukan itu, sebenarnya kami nggak suka. Kami nggak suka bohong. Karena kalau kami dibohongin orang, kami marah. Kami nggak suka diakalin orang. Tapi seringkali kami ngakalin orang, menipu orang. Kami tidak jujur. Padahal kalau kami tidak dijujurin oleh orang, kami marah. Karena sesungguhnya kami tidak suka ketidakjujuran itu. Tapi kami tetap lakukan. Itu pertanda kami dikuasai oleh mamon-mamon itu. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami baru sadar yang bisa membebaskan kami adalah ketika kami percaya darah Yesus ditumpahkan, nyawa Yesus diberikan untuk menebus nyawaku, nyawa kami semua. Teguhkan iman kami untuk keyakinan ini Tuhan, supaya kami tidak ragu lagi. Sehingga setiap kali nanti kami perjamuan kudus, kami melakukannya dengan memberi makna yang berbeda. Terima kasih. Amin. Mari Opa Oma bangkit berdiri sebagai respon pemberitaan firman bersama dengan umat Allah di masa lalu dan masa kini dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan masuk doa syafaat. Mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan, kami berdoa syafaat untuk gerejamu, khususnya di perniagaan. Tuhan tolong topang agar setiap anggota jemaatnya makin bertumbuh dengan benar di dalam firman Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemerintah kami menghadapi masa-masa sulit seperti ini, khususnya goncangnya kepercayaan kepada kepolisian. Munculnya persoalan-persoalan besar seperti narkoba dan perjudian online yang dikait-kaitkan dengan kepolisian. Kalau pengawas sudah terlibat, apa jadinya? Bangsa ini akan hancur lebur. Lebih-lebih situasi seperti ini bertepatan dengan panasnya politik, karena berlomba-lomba merebut kekuasaan di tahun 2024 pemilu. Tuhan, tolong pemerintah kami, tolong aparat negara kami, supaya mampu mengatasi ini. Kami bersyukur kami mengenal Allah kami yang setia terhadap bangsa kami, karena sudah berulang kali diuji oleh persoalan-persoalan kenegaraan yang berat, tapi selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur untuk Presiden kami Jokowi. Mampukan dia untuk mengendalikan semua ini, termasuk mengarahkan siapa yang sebaiknya jadi presiden, menggantikan dia. Kalau dia masih Tuhan mau pakai, pasti bisa. Tolonglah Tuhan, supaya semua yang telah dirintisnya, dimulainya, bahkan sudah dikerjakannya, bisa diteruskan, bahkan bisa lebih baik lagi. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik karena pandemi ini yang kami tidak tahu, atau karena sakit lain seperti saudara Riana, sakit hidung perih. Juga saudara Yucoy, yang ternyata sekarang sudah susah jalan. Seperti yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Aku telah lihat, aku mengerti, aku mengetahui derita mereka. Karena itulah Tuhan, kami bawa mereka semua ke hadapan-Mu, agar Tuhan kiranya menolong. Dan bagi kami yang hadir di sini, mungkin membawa beban doa. Kiranya Tuhan mau dengar. Kasihani kami. Silakan ucapkan doamu secara pribadi di hadapan Tuhan. Berbisik pun, dalam hati pun, pasti Tuhan dengar. Terima kasih Tuhan, Engkau mau dengar doa kami. Seperti Sakeus di tengah orang banyak, berkerumun berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Namun di tengah keramaian suara itu, Kau dengar doa permohonan Sakeus di atas dahan pohon. Tuhan tidak tuli oleh banyaknya suara. Tuhan bisa mendengar suara yang sungguh-sungguh mencari Engkau di tengah riuh, hiruk pikuk suara dunia ini. Terima kasih Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Oma Opa hari ini diberikan kesempatan lagi untuk membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Saya akan bacakan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan sukacita sambil kita menaikkan pujian, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah bagi kita. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar.
atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah. Kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Kita nyanyi karunia. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua berkat tangan-Mu. Setia-Mu ya Bapa, menjaga langkahku, tak sesebut berapa besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah kembali dan mendengarkan segala firman Tuhan. Biarlah semua ini menjadi rema kami menjalani hari-hari ke depan kami. Terima kasih Tuhan buat tangan-tangan yang memberi persembahan ini. Kiranya persembahan ini bisa dipakai, dikelola untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan kita, Saya Mau Ikut Yesus. Kita akan nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam
Sekali lagi Tuhan, seperti pujian kami mau ikut Yesus apapun yang terjadi. Dan betapapun kadang-kadang kami merasa sudah enggak kuat, sudah enggak mampu. Tapi ternyata Tuhan yang kami ikuti tahu benar kemampuan kami. Tuhan tidak akan mencobai kami melampaui kekuatan kami. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai, memberkatimu, menopangmu, mengiringimu sampai selama-lamanya akhir hidupmu. Haleluya. Amin. Ya, Om Opa, silakan saat teduh. Ya, kebaktian kita selesai. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Warta lisan hari ini, pertama ucapan terima kasih kepada Pendeta Emeritus Ratmandiangan yang telah menyampaikan firman-Nya, yaitu Tuhan membebaskan. Saya yakin Bapak Ibu juga yang Tuhan telah membebaskan Paras dari penyakitnya. Kita juga di umur 60 tahun pasti punya pengalaman ya Bapak Ibu ya. Terus ucapan terima kasih kepada Penetua Susin yang telah menyampaikan pengakuan imannya, rasuli yang kita sampaikan tadi. Ucapan terima kasih juga untuk liturgos Penetua Dewi yang telah hadir di kebaktian Betaria, dan juga pembicara minggu depan adalah Ibu Inatia ya, Ibu Inatia. Kemudian tugas kelompok minggu depan adalah kelompok Ayub, Ibu Hesti. Boleh mempersiapkan yang bertugas minggu depan ya. Ya. Lalu sebetulnya kita mau merayakan ulang tahun ya, ulang tahun 30 Oktober. Tetapi bertepatan dengan kebaktian intergenerasi ya. Mesti digabung ya, Bu Dewi ya. Jadi digabung, kita gabung dengan kebaktian umum. Jadi perayaan ulang tahunnya akan diundur pada tanggal 6 November. Jadi digabung dari tanggal yang ulang tahun November sampai tanggal 5 kita rayakan. Di sini ada 10 orang yang ulang tahun bulan Oktober, nanti ditambah yang sampai 5 November. Dirayakan di depan, nanti tanggal 6 November kita rayakannya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bu Hesti bisa pimpin Mas Betaria. Pak Indra, mana Pak Indra? Ayo takut berdiri ibu-ibu Pak. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, menetap padanya di sebelah sana maka surya harapan. Betaria bahagia, senantiasa berkarya,
Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Saat teduh udah belum tadi? Udah. Sampai ketemu minggu depan. Chef, terima kasih Chef. Sama-sama sih, senang bersama yang ini. Iya, iya. Baru pertama kali ya, Ci? Iya. Harus sering-sering. Makanya biasanya kan pendamping doang ini Iya, beneran kalian rangkap.